Halo, kembali lagi dengan saya, Mister Y. Kali ini saya akan bahas aplikasi yang saya buat. Aplikasi kali ini adalah aplikasi Medical Record. Kebetulan aplikasi ini saya buat tahun 2019. Ada beberapa lab yang meminta saya untuk membuatkan aplikasi jenis ini. Aplikasi ini bukan aplikasi klinik ya, tapi aplikasi untuk lab. Pemeriksaan lab gitu ya, pemeriksaan darah, pemeriksaan hati, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses dan lain sebagainya. Oke, aplikasi ini multi lab ya, dalam arti bisa digunakan oleh beberapa lab. Oke, saya akan contohkan masuk ke salah satu lab. Ini contoh lab Biolisa. Nah, di sini di aplikasi ini ada data pelanggan, ada data dokter. Ini pemeriksaan, ada pemeriksaan minor, mayor, paket pemeriksaan. Ada data medical record dan hasil medical record. Ada laporan kunjungan, MCU, laporan premi dokter dan rekapan MCU. Untuk setupnya ada biaya, ada style, ada manajemen user. Oke, ini contoh untuk pelanggan ya. Foto-foto di sini, foto-foto dummy. Dalam arti biasa saya gunakan foto ini untuk pembuatan aplikasi. Ya. Saya akan contohkan untuk tambah data pelanggannya. Datanya sudah masuk, ya, posisinya paling bawah. Ini data pelanggan, ada juga data dokter. Nah, dokter ini yang biasanya memberikan referensi ke lab, gitu ya. Nah, misalkan pernah mungkin Anda disuruh sama dokter A, misalkan untuk cek darah. Nah, data dokter ini adalah data dokter yang menyarankan Anda untuk pergi ke lab tersebut gitu. Nah, di sini saya buatnya hanya seperti ini saja, ada nama dokter sama alamat karena memang request dari beberapa lab hanya seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda menginginkan lebih, misalkan ada email dan lain sebagainya, itu silakan ditambahkan saja oleh Anda ya. Nah, yang paling penting adalah di sini. Ini ada premi dokter. Misalkan saya masukkan Dokter Imas. Dokter Imas, alamatnya. Oke. Ini adalah premi yang diberikan kepada Dokter Imas. Biasanya sih kita kisaran 30%. Jadi misalkan seorang pasien atau pelanggan itu memeriksakan darahnya misalkan ke lab tersebut, kos yang dikeluarkan oleh pasien tersebut kisaran 100.000 misalkan. Nah, yang 30%-nya masuk ke dalam preminya Dokter Imas. Jadi Dokter Imas akan mendapatkan 30% dari setiap pasien yang dicek di lab tersebut. Itu ya premi. Nah, oke, saya contohkan saja seperti ini, saya simpan. Nah, ini contoh-contoh dokternya ya. Ini dummy juga, ada Dokter Francisca, Soleman, Arif dan lain sebagainya. Ini beda-beda. Ada yang 20%, ada yang 30%. Terserah, itu gimana settingan Anda ya. Karena kenapa saya buat seperti ini? Kenapa enggak secara global misalkan dokter dikasih 30%. Jadi ada dokter yang bekerja juga di lab tersebut, itu persentasenya lebih besar dibandingkan dengan dokter yang yang dari luar gitu ya. Ada dokter lab sama ada dokter luar, itu beda persentasenya. Oke, itu dokter. Selanjutnya ada pemeriksaan. Nah, jenis pemeriksaan itu ada pemeriksaan dikelompokkan berdasarkan dua ya, pemeriksaan mayor dan pemeriksaan minor. Pemeriksaan mayor itu adalah pemeriksaan secara lebih global ya, lebih besar. Misalkan ini pemeriksaan mayor hematologi, itu dia klasifikasinya adalah darah.
parasitologi juga darah dan lain sebagainya. Di sini ada jenis-jenis pemeriksaan mayor ya. Nah, seperti ini. Ada misalkan feses ya, dikategorikannya adalah feses. Pemeriksaan minor adalah jabaran dari pemeriksaan mayor. Misalkan hematologi, tadi pemeriksaan minornya adalah hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya, antara pemeriksaan mayor dan pemeriksaan minor. Di dalam pemeriksaan minor ada site oriented ya atau tidak. Maksudnya gimana? Saya contohkan. Misalkan saya tidak akan tambahkan ya, saya contoh edit saja di sini. Nah, ini adalah hematologi, di mana hematologi adalah dia site oriented ya. Jadi nilai rujukan untuk laki-laki dan perempuannya berbeda ya, berdasarkan jenis kelaminnya. Laki-laki nilai rujukannya 14, 18, sedangkan perempuan 12, 16. Nah, jika kita pilih non-sex oriented, maka ketika nilai kita masukkan di sini, maka itu digunakan untuk nilai default untuk dua jenis kelamin tersebut. Jadi tidak dibedakan istilahnya antara yang laki-laki dan yang perempuan. Gitu ya. Contoh yang tidak sex oriented adalah ini. Nah, ini leukosit. Nah, dia tidak sex oriented. Jadi nilainya ini digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada paket pemeriksaan. Paket pemeriksaan ini digunakan untuk mempermudah dalam pemilihan pemeriksaan ya. Ada beberapa kelompok, misalkan ada hematologi, seperti ini. Ini adalah pemeriksaan paket hematologi, di mana isinya ada hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan lain sebagainya. Ini bisa ditambah, bisa dikurang. Seperti itu ya. Ini jenis leukosit. Ya, isinya beda dengan yang paket yang tadi. Jadi Anda bisa tambahkan paketannya. Mempermudah dalam proses apa nanti pada saat pendaftaran pemeriksaan. Saya akan contohkan. Di sini saya akan contohkan, tambahkan data medical recordnya ya. Saya tambah di sini. Pelanggannya adalah misalkan Anita. Ini bisa searching ya. Anita. Dokter yang merujuknya siapa? Misalkan Dokter Francisca ya. Nah, di sini bisa tambah pemeriksaan satu-satu, misalkan kimia kepala hati, misalkan begitu, bisa satu-satu, atau bisa menggunakan paket, misalkan paket hematologi. Nah, seperti itu. Jadi nanti subtotalnya nilainya akan muncul ya. Ada biaya tambahan, jika ada biaya tambahan silakan ditambahkan saja di sini. Misalkan 10.000, jadi totalnya adalah 70.000, bisa dikasih diskon bentuk persen ya. Nah, jika sudah tinggal diklik simpan saja di sini. Maka yang tadi pendaftarannya sudah masuk ya di sini. Ini untuk cetak fakturnya. Saya buat menggunakan Word karena requestnya begitu ya. Ini nanti hasilnya berupa Word seperti ini. Nah, oke, selanjutnya ke hasil pemeriksaan ya. Nah, di sini ada keterangan dia statusnya sudah diisi atau belum medical recordnya ya. Jika belum, masih kosong, maka tinggal dipilih di sini aksi. Di sini pemeriksaannya diisi setelah masuk lab, misalkan statusnya sudah lunas. Oke, jika setelah diisi, maka di sini kita bisa lihat, bisa cetak hasil pemeriksaannya. Hasil pemeriksaannya ini yang biasanya cetak dan dikasihkan ke pasien. Nah, seperti ini hasil dari pemeriksaannya. Nah, di sini bisa dilihat
Jika dia nilainya tidak sama atau dalam arti tidak normal, maka saya kasih di sini bold ya, seperti ini. Nilainya berbeda. Contoh misalkan ini 0,20, dia tidak bold tapi nilainya di atas ini atau berbeda dengan ini nilai normal atau nilai rujukan, maka dia akan bold ya, seperti ini. Requestnya biasa dari pelanggan begitu ya. Jadi harus dibedakan katanya antara yang normal dan yang tidak normal hasilnya, biar mudah dokternya gitu ya. Oke, seperti itu hasilnya. Untuk laporan, nah untuk laporan saya buatnya di sini kebetulan requestnya ada kunjungan MCU, premi dokter sama rekap MCU. Sekarang bulan Agustus ya. Saya contohkan begini, bulan Agustus tahun 2020. Laporannya seperti ini. Nah, ini ada surat keterangan, mereka mintanya seperti ini biasanya, pertanggungjawaban. Nah, di sini ada premi ya yang dikeluarkan untuk Dr. Francisca, rekeningnya 200.000. Rekening itu adalah nilai yang bukan nilai ya, total omset lah kalau misalkan dalam penjualan itu yang diberikan gitu ya. Misalkan ada 2 kali pemeriksaan, misalkan 1 kali pemeriksaannya 100.000, 2 kali berarti 200.000. Nah, yang didapatkan oleh Dr. Francisca dari 200.000 adalah 30%, yaitu 60.000 ya, dari 30%. Ini total akan masuk ke dalam ke Dr. Francisca. Begitupun dokter-dokter yang lain yang ada di sini. Nah, ini 0 berarti belum memberikan referensi gitu ya, atau rujukan. Nah, ini totalnya kira-kira seperti ini, laporannya kira-kira seperti ini untuk yang premi. Nah, pengeluaran premi 200.000 untuk rekening yang masuk sekian, saldo sekian. Premi untuk yang punya klinik sekian. Nah, itu kira-kira laporannya. Nah, ini rekapan perharinya ya. Jadi siapa aja yang masuk, yang datang, pasiennya siapa saja, tanggal berapa jumlah rekeningnya. Nah, seperti itu. Untuk premi dokter, nah ini untuk laporan dokter ya. Misalkan bulan Agustus tahun 2020 saya mau kasih laporan ke Dokter Ahmad misalkan. Nah, ini adalah satu bentuk laporan yang nanti akan diberikan ke Dokter Ahmad. Dokter Ahmad mereferensikan Ibu Imas, Bu Sinta, tanggal sekian, jumlah rekening yang masuk sekian, total sekian, Bapak Ahmad dapat preminya sekian. Gitu ya. Nah, Dokter Andi atau dokter yang lain misalkan Dokter Bagaskara, saya kasih contoh. Oke, selanjutnya adalah laporan ini, laporan yang terakhir, laporan rekap MCU ya. Ini dalam berbentuk Excel karena requestnya begitu. Contohnya ini adalah rekap secara detail. Nah, seperti ini. Pasien Pak Ahmad misalkan ya. Pak Ahmad itu tanggal sekian direferensikan oleh Dr. Francisca. Pemeriksaannya sekian, jadi ini secara detail. Nah, ini akan mengikuti jumlah dokter yang ada di klinik yang mereferensikan ya. Misalkan dokternya 20 gitu ya, maka di sini akan sampai 20 misalnya ya. Nah, ini pun sama, pasien ini kebetulan pasiennya hanya segini yang diperiksa. Jika misalkan banyak, maka reportnya akan sampai bawah ya. Nah, ini total pasien, premi dokternya sekian, maksudnya persentase untuk premi dokternya ini, premi yang diberikan kepada dokter ini, total premi dokter ini, gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk aplikasi ini. Saya sempat jual ke satu lab itu kisaran 5 juta ya. Tapi
bagi Anda yang ingin mempelajari sintak dari aplikasi ini, itu silakan, saya bebaskan. Yang penting ada donasi lah ya. Terserah mau donasinya berapa. Tapi dalam catatan ini untuk dipelajari ya, alurnya seperti apa gitu. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tolong klik like dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi Anda. Berikan komentar Anda dan saran Anda di kolom bawah. Aplikasi apa yang kira-kira saya harus sharing, harus saya buat, dan harus saya sharing pada Anda. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.